Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Rofi'i dari Fisika Universitas Airlangga. Di sini saya akan mencoba menjawab salah satu kuis dari Bapak Subianto Sursyono selaku dosen pengampu dari mata kuliah Fisika Komputasi 2. Nah, baik, di sini saya akan share screen untuk soalnya. Oke. Ada dua poin yang akan kita coba bahas pada hari ini. Yang pertama, kita akan membahas apa sih sebenarnya perbedaan antara metode eksplisit dan metode implisit dalam menyelesaikan persamaan gelombang. Ini yang pertama, kita akan mencoba bahas baik dari segi matematis maupun dari segi fisis. Lalu yang kedua, kita akan mencoba uh, mencari tahu mana sih yang lebih baik antara menggunakan metode eksplisit ataukah metode implisit, entah untuk kasus parabolik maupun hiperbolik. Oke, mungkin sebelum ke sana, di sini ada beberapa hal yang perlu kita kita satukan persepsi terlebih dahulu. Di sini sebenarnya apa sih metode implisit, apa sih metode eksplisit, lalu apa hubungannya dengan persamaan gelombang. Lalu di sini juga disinggung terkait persamaan Laplace, disinggung juga terkait persamaan Poisson. Ini sebenarnya apa dan tujuannya kita menggunakan ini itu untuk apa sebenarnya? Baik, di sini kalau kita lihat ya, ada beberapa kasus yang mana dalam penyelesaiannya kita perlu menggunakan persamaan Laplace, persamaan Poisson maupun persamaan gelombang. Nah, kasus-kasus ini muncul pada kasus-kasus yang membutuhkan persamaan diferensial parsial. Oke, apa itu? Oke, kita masuk ke salah satu contohnya saja. Di sini saya menggunakan slide dari video dari channel YouTube Komputasi Indonesia, yang mana di sini menjelaskan tentang persamaan gelombang yang diselesaikan dengan metode eksplisit maupun implisit. Nah, di sini yang pertama, apa sih sebenarnya persamaan gelombang ini? Nah, jika kita lihat, kita akan menemukan bahwa persamaan gelombang akan kita dapati dia uh, akan berbentuk seperti ini. Apa yang bisa kita maknai dari ini? Di sini secara sederhananya persamaan gelombang ini salah satu contoh dari persamaan diferensial parsial. Apa itu persamaan diferensial parsial? Oke, di sini pada saat kita mencari sesuatu, oke, katakanlah di sini kita mencari U. U boleh kita katakan sebagai simpangan gelombang. Nah, pada saat besar dari U, besar dari simpangan gelombang, dia bergantung terhadap waktu, bergantung juga terhadap posisi, di mana kebergantungannya merupakan kebergantungan turunan kedua, baik terhadap waktu maupun terhadap posisi. Maka di sini kita akan menemukan persamaan gelombang. Nah, di sini apa yang membedakan antara persamaan gelombang dengan persamaan diferensial parsial lainnya? Terus apa yang membedakan persamaan diferensial parsial dengan persamaan diferensial? Apa yang membedakan persamaan diferensial dengan persamaan? Ini kalau misalkan kita lihat, katakanlah kita punya seperti ini, misalkan 5U tambah 3 sama dengan 0. Misalkan. Ini sederhana saja. Ini kita sebut dia sebagai persamaan. Namun pada saat di sini kita punya sesuatu yang dia bergantung pada turunan, kayak katakanlah ini turunkan terhadap X misalkan. Seperti ini misalkan. Pada saat di sini muncul turunan, maka kita sebut dia sebagai persamaan diferensial.
Nah, lalu misalkan variabel U ini dia bergantung lebih dari satu variabel, dan di sini dan kebergantungannya hanya kepada salah satu variabel, maka kita katakan dia sebagai persamaan diferensial parsial. Oke, katakanlah seperti ini. Misalkan ada persamaan ini, misal katakanlah U juga bergantung ke variabel Y, misalkan. Misalkan kita punya ini, misalkan dengan U misalkan. Nah, ini kita sebut dia sebagai persamaan diferensial parsial. Artinya di sini kebergantungan U pada suku pertama ini dia hanya bergantung terhadap X, di mana kita anggap Y-nya sebagai konstanta. Begitupun yang di sini, pada saat kita menurunkan U terhadap Y, di sini kita anggap X hanya sebagai konstanta saja. Nah, lalu di sini kalau kita lihat, apa yang membedakan persamaan gelombang dengan persamaan diferensial parsial lainnya? Pada persamaan gelombang, variabel U dia hanya tergantung dua variabel, yaitu variabel ruang atau posisi yang kita wakili dengan X, dan juga yang selanjutnya U juga bergantung pada variabel waktu yang pada persamaan ini dia diwakili oleh T. Nah, ini yang kita sebut dia sebagai persamaan gelombang. Nah, ada banyak cara untuk menyelesaikan persamaan gelombang ini. Yang pertama umumnya orang gunakan, biasanya kita menyelesaikan ini dengan analitik. Analitik maksudnya kita coba selesaikan persamaan ini dengan menggunakan cara-cara untuk menyelesaikan entah dengan integral atau sejenisnya. Nah, namun terkadang pada kasus tertentu tidak selamanya persamaan analitik ini bisa kita selesaikan. Oleh karena itu, pada saat analitik tidak bisa menyelesaikan persamaan gelombang ini, maka kita beralih kepada persamaan numerik. Nah, pada persamaan numerik ini ada dua metode. Nah, di sini ada metode eksplisit dan juga ada metode implisit. Jadi disinilah munculnya kedua metode ini, yaitu metode eksplisit dan metode implisit. Jadi keduanya merupakan metode numerik untuk menyelesaikan persamaan gelombang. Tidak hanya gelombang, kita juga bisa menggunakan metode eksplisit maupun implisit ini untuk menyelesaikan persamaan-persamaan diferensial parsial lainnya. Oke. Lalu di sini apa yang membedakan antara persamaan diferensial parsial, yaitu persamaan gelombang yang kita selesaikan dengan metode eksplisit dan juga implisit? Apa sih bedanya? Oke, kita akan coba melihat sebentar. Kita langsung beralih ke persamaannya. Ini persamaan awalnya. Jadi di sini karena pada saat metode analitik tidak bisa kita pakai dalam menyelesaikan persamaan gelombang, kita bisa alihkan persamaan yang kita tulis secara analitik kepada persamaan yang kita tulis secara numerik. Nah, seperti apa caranya? Kita bisa lihat di sini pada persamaan ini kita punya persamaan analitik ya. Nah, ini kita ubah dulu kepada persamaan yang numerik. Nah, kita bisa lihat di sebelah sini. Do kuadrat U per do E kuadrat, kita ubah dia menjadi U J I plus 1 min 2 U J I, lalu plus U J I min 1. Nah, pertanyaannya kenapa kok ini bisa kita ubah menjadi ini? Oke, kalau kita bicara secara analitik, kita bisa tuliskan do kuadrat U per do E kuadrat ini, atau sebelum ke ini dulu, kita juga bisa tuliskan apa sih sebenarnya makna dari ini, makna dari do U per do X katakanlah. Nah, ini kan sama aja dengan kita mencari berapa perubahan U untuk setiap perubahan posisi. Jadi kalau secara matematis bisa kita tuliskan do U per do X itu sebagai U pada, oke, katakanlah X plus delta X. Kita kurangi dengan U pada kondisi X, kita bagi dengan
delta X itu sendiri. Nah, di sini apa yang kita bisa lihat di sini? Do U itu berarti sama aja dengan berapa selisih dari U untuk rentang delta X. Ini maknanya. Jadi do U itu apa ya? Boleh dikatakan elemen kecil dari U. Boleh dikatakan berapa selisih besarnya U pada saat kita mengubah X. Nah, dengan cara yang sama kita bisa dapatkan di sini. Di sini kita bisa lihat bahwasanya UJI, J ini dia mewakili indeks waktu, kemudian I ini dia mewakili posisi. Apa yang bisa kita maknai? Oke lah, katakanlah dari persamaan yang pertama di sini. Do kuadrat U ini sama aja dengan U pada waktu sekarang, ini pada waktu sekarang semua ya, pada waktu kondisi saat ini, namun pada posisi yang berbeda. Ini di posisi I, ini di posisi sesudah I, dan ini sebelum I. Nah, di sini kenapa kok dia ada dua? Kenapa kok dia harus dikurangi? Kenapa kok yang ini ditambah? Nah, oke, ini yang akan kita coba sekilas bahas. Karena kita di sini mencari selisih, ya. Mencari selisih antara suatu titik di X plus delta X dengan titik di X. Maka kita bisa sederhanakan kasus ini dengan andaikan saja kita punya tiga titik. Ini katakanlah di titik I-1, ini titik I, ini titik I plus 1. Oke. Nah, kita ingin mencari tahu selisih, maka tentu saja kita harus tahu berapa nilai U di sini, kita harus tahu. Kita harus tahu berapa U di sini, dan kita harus tahu berapa U di sini. Karena kita mencari selisih, oke, yang pertama, kalau kita mencari selisihnya ini, kita akan dapatkan dia U I plus 1. Kita kurangi dengan I. Ini selisih dari bagian ini. Dan yang kedua, berapa selisih dari ini? Ya, kita bisa dapatkan dengan U I-1, kita kurangi dengan U itu sendiri. Jadi kalau ini kita jumlahkan, kita akan dapatkan U I plus 1 tambah U I-1 min 2 U I. Oke, ini sudah sama dengan persamaan ini. Nah, begitupun dengan cara yang sama kita akan dapatkan do kuadrat U per do T kuadrat, dia akan sama dengan persamaan ini. Oke. Nah, dengan kita mengubah persamaan yang analitik ini menjadi persamaan yang bentuknya numerik, maka kita bisa menurunkan hingga kita mendapatkan persamaan seperti ini. Sebentar. Oke, kita turunkan persamaan ini sehingga kita mendapatkan persamaan dalam bentuk numerik. Kita akhirnya akan mendapatkan ini. Ini apa sebenarnya yang di kotak hijau ini? Nah, di sini kita ingin mencari tahu berapa sih nilai U atau berapa, oke lah, katakanlah suhu. U ini suhu misalkan. Suhu pada waktu selanjutnya. Kita ingin mencari U J plus 1. Di sini tadi J mewakili waktu. Kita ingin mencari tahu berapa U untuk kondisi J plus 1. Maka di sini apa yang bisa kita dapatkan? Kita dapatkan persamaan yang ada U-nya itu ada di sini. Nah, oke, kita coba analisis di sini apa yang mempengaruhi U pada waktu selanjutnya di posisi yang sama. Kita akan lihat di sini ternyata dia dipengaruhi oleh suhu pada waktu saat ini dan pada posisi posisi di sini katakanlah di posisi I. Dia juga dipengaruhi oleh suhu pada waktu saat ini juga dan pada posisi I plus 1 juga posisi I min 1. Tiga-tiganya di sini pada waktu saat ini. Oke, lalu kita kurangi dengan U J min 1, ini waktu sebelumnya, ini posisi pada saat ini. Ini boleh dikatakan untuk mencari selisih ya. Jadi ini kita kurangi, sebentar. Jadi ini kita kurangi dengan ini. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Kita bisa simpulkan bahwa pada metode eksplisit, pada saat kita ingin mencari tahu nilai U, atau dalam kasus ini kita katakan suhu pada waktu yang akan datang,
kita akan menggunakan nilai dari waktu pada saat ini. Jadi di sini pada metode eksplisit kita menggunakan suhu pada waktu saat ini. Itu kita gunakan untuk mencari berapa suhu di waktu yang akan datang. Nah, lalu apa yang membedakan dia dengan persamaan gelombang yang kita selesaikan dengan metode implisit? Oke, kita bergeser lagi pada video selanjutnya. Di sini kita akan mencoba menganalisis apa perbedaan dari metode implisit ini. Bentar. Oke, di sini kita punya persamaan. Nah, oke, kita fokus pada persamaan yang kedua. Ini sebenarnya sama aja, namun yang ini dan yang ini itu syarat batas ujung. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari persamaan ini? Dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa ada beberapa nilai U. Ada beberapa nilai U ya di sini. Apa yang membedakan dia dengan persamaan eksplisit tadi? Nah, di sini kalau kita lihat, misalkan kita ingin mencari U pada waktu, oke di sini katakanlah waktu waktu satu, J-nya sama dengan satu di sini. Kita memanfaatkan nilai dari U pada J sama dengan 0. Oke. Jadi di sini ada perbedaan ya antara metode eksplisit dengan metode implisit. Pada saat tadi di metode eksplisit, sebentar, tak geser dulu. Nah, oke, di sini kita menggunakan U pada waktu J untuk menentukan U pada waktu J plus 1. Jadi di sini kita eh, menggunakan nilai suhu. Oke, katakanlah uni suhu. Pada waktu saat ini untuk menghitung berapa suhu di waktu yang akan datang. Jadi kita menggunakan pendekatan nilai suhu pada waktu saat ini untuk menentukan semua persebaran dari suhu di sini. Nah, sedangkan pada metode implisit, di sini kita menggunakan waktu yang akan datang untuk memprediksi bagaimana persebaran suhu pada saat ini. Nah, tentu di sini kita bisa lihat perbedaan. Perbedaannya kalau kita coba gambarkan. Nah, misalkan kita punya suatu batang. Nah, terus kita punya grafik, katakanlah grafik persebaran suhu. Kita misalkan batang ini sebagai, oke, katakanlah 5 buah titik misalkan. Ini misalkan fungsi waktunya, T-nya. Ini fungsi jaraknya, X-nya. Jadi ini katakanlah batang ini sebagai fungsi waktu ya. Dia maka kan akan berpindah sebentar. Jadi ini misalkan titik-titik pada batang yang ini kita taruh di sini. Ini pada waktu saat ini misalkan T sama dengan 0. Nah, di T sama dengan 1 kita dapatkan titik-titik ini. Di T sama dengan 2 kita dapatkan titik-titik ini. Dan seterusnya. Nah, pada metode eksplisit kita mendapatkan bahwa untuk menghitung titik di sini misalkan, titik di sini, kita menggunakan berapa nilai suhu dari ketiga titik pada waktu sebelumnya. Jadi kita menggunakan semua titik pada waktu saat ini untuk memprediksi bagaimana suhu di waktu yang akan datang, yaitu ini. Berbeda dengan metode implisit, di mana kita tidak menggunakan seluruhnya pada waktu saat ini, namun kita juga menggunakan pada waktu yang akan datang.
Jadi di sini kebergantungannya tidak bergantung pada sebentar. Kebergantungannya tidak bergantung pada ini dan ini yang mempengaruhi suhu di waktu yang akan datang, tapi kita dapatkan dia dari ini, dan ini. Nah, jadi dikatakan implisit karena kita menggunakan suhu dari waktu yang sebenarnya belum terjadi, waktu yang akan datang. Jadi boleh dikatakan nilai suhu itu belum ada, gitu. Tapi kita gunakan untuk memprediksi apa yang akan kita hitung, apa yang akan kita hitung di posisi tertentu di waktu selanjutnya. Nah, sedangkan pada metode eksplisit di sini kita tidak menggunakan cara demikian. Kita menggunakan bagaimana menghitung suhu di suatu posisi di waktu yang akan datang dengan menggunakan apa yang memang benar-benar ada di waktu saat ini. Itu untuk pertanyaan pertama, yaitu perbedaan antara metode eksplisit dan metode implisit. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke soal kedua. Di sini kita ingin mencari tahu dari kedua metode ini, sebentar, dari kedua metode ini yang sudah kita coba paparkan, mana yang lebih baik antara metode eksplisit ataukah metode implisit. Nah, ini bisa kita lihat kembali pada saat tadi kita menggunakan metode, sebentar, saya coba gambarkan lagi. Katakan ini batang tadi ya, ini batang. Ada 5 titik misalkan yang mewakili batang ini. Ini fungsi waktu, ini fungsi jarak. Ini katakanlah di waktu pertama. Lalu kita berpindah ke waktu selanjutnya, ke waktu selanjutnya lagi, dan seterusnya. Nah, jika kita lihat karena pada metode eksplisit itu kita menggunakan data yang memang benar-benar sudah ada, data pada waktu saat ini untuk memprediksi bagaimana nilai suhu dari suatu posisi di waktu yang akan datang, maka data ini akan boleh dikatakan sangat kecil kemungkinannya untuk tidak konvergen. Jadi data ini sangat mungkin untuk konvergen. Beda dengan data yang kita dapatkan dengan metode implisit. Pada metode implisit kita menggunakan data yang belum ada, belum terjadi katakanlah. Dua yang di samping ini kan belum terjadi, tapi kita gunakan untuk menghitung nilai suhu di titik ini. Maka apa yang akan kita dapatkan di sini karena kita menggunakan data yang belum ada, lebih besar kemungkinan dari data yang kita dapatkan untuk tidak konvergen. Jadi dalam hal konvergensi lebih baik untuk menggunakan metode eksplisit. Namun kembali lagi ini tergantung apa yang akan kita coba uh, selesaikan, apa yang kita utamakan di sini. Pada saat kita mengutamakan apakah data itu seberapa mungkin untuk konvergen, maka di sini kita menggunakan metode eksplisit. Nah, namun pada saat kita mencoba melihat dari persamaan yang digunakan, sebentar, sebentar. Oke, persamaan yang metode implisit itu, nah ini kita bisa lihat bahwa pada persamaan ini kita harus selesaikan dengan cara matriks, dan ini tentu lebih rumit dibandingkan pada metode implisit. Sehingga jika kita mengutamakan waktu pengerjaan, maka akan lebih baik bagi kita untuk menggunakan metode implisit dibandingkan dengan metode eksplisit. Jadi, jika saya simpulkan kembali dari soal ini, kita coba kembali dulu ke soalnya. Yang pertama, apa perbedaan dari metode eksplisit dan metode implisit dalam menyelesaikan persamaan gelombang? Nah, untuk metode eksplisit di sini menggunakan data-data dari waktu saat ini. Misalkan kita ingin menghitung suhu dari suatu
posisi, suatu titik di posisi tertentu di waktu yang akan datang, kita menggunakan data-data dari suatu titik pada waktu saat ini. Sedangkan pada metode implisit kita menggunakan data-data dari waktu yang akan datang. Nah, di sini perbedaannya. Lalu untuk yang kedua, lebih baik mana antara metode eksplisit dan metode implisit? Baik pada kasus parabolik, yaitu persamaan Laplace dan Poisson, maupun persamaan hiperbolik, yaitu persamaan gelombang. Di sini keduanya tergantung apa yang kita prioritaskan. Pada saat kita memprioritaskan seberapa konvergensi dari data yang kita dapatkan, maka lebih baik jika kita menggunakan metode eksplisit. Nah, namun jika kita memprioritaskan waktu pengerjaan, maka akan lebih cepat, akan lebih baik pada saat kita menggunakan persamaan gelombang, kita selesaikan dengan metode implisit. Baik, itu kesimpulan dari soal ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.